Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Muhammad. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang menu bibliografi di Slim7 Cendana. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu login sebagai admin. Kemudian sudah masuk ke menu login itu kita ada menu bibliografi. Nah, kita klik menu bibliografinya. Menu bibliografi ini berfungsi sebagai pengolah data koleksi perpustakaan. Jadi data koleksi yang ada di perpustakaan diinput ke dalam sistem otomasi Slims ini melalui menu bibliografi. Cara kerjanya, nah, di sini belum ada data sama sekali. Kita harus menambahkan daftar bibliografi baru. Kita klik tambah bibliografi baru. Kemudian silakan isi form ini, deskripsi bibliografi koleksi. Nah, misalnya saya memakai buku teks, yaitu kemudian di sini pengarangnya. Setelah itu sisipkan dalam bibliografi. Pengarang berhasil ditambahkan. Kemudian next, pernyataan tanggung jawab. Di sini yang bertanggung jawab di dalam buku ini yaitu editornya. Yaitu kemudian edisi, apabila ada edisi silakan tulis, apabila tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian ini data khusus, yaitu seperti bahan non cetak. Nah, kita bisa deskripsikan data khususnya di sini. Kemudian di sini pemrosesan nomor eksemplar ini nanti di tahap selanjutnya. Kemudian JMD ini bentuk dari koleksinya itu teks. Kemudian di sini ada kala terbitan. Ini untuk terbitan berkala atau terbitan berseri. Karena ini bukan terbitan berseri itu berkala, jadi tidak usah dipakai. Kemudian masukkan nomor ISBN-nya. Kemudian di sini ada penerbit. Nah, masukkan penerbit dari buku ini. Nah, kemudian tahun terbitnya. Kemudian tempat terbitnya. Nah, kemudian ini deskripsi fisik dari koleksi tadi. Nah, yaitu buku. Kemudian judul seri apabila ada, silakan ditambahkan di sini judul seri. Kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian langsung ke klasifikasi. Ini masuk ke kelas 021. Nah, sini udah ada nomor panggil, langsung masuk. Itu nomor panggil yang ada di punggung buku. Kita tulis lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tambah data subjek, yaitu sebagai kata kunci apabila kita mencarinya di opak. Nah, langsung menemukan koleksi ini dengan cepat dan mudah juga. Oke, hasil ditambahkan. Kemudian bahasa dari buku ini itu bahasa Indonesia, jadi kita tetap gunakan bahasa Indonesia. Apabila bahasa Inggris, bahasa publikasi ini kita gunakan bahasa Indonesia saja karena kita berada di Indonesia. Kemudian di sini abstrak, yaitu catatan tentang mengenai isi dari buku ini atau ringkasan singkat dari isi buku ini yang memuat informasi tentang buku atau tentang koleksi ini. Kemudian di sini ada gambar sampul, yaitu cover buku. Nah, agar tampilannya menarik, yang kita masukkan cover buku dari cover buku atau cover sampul koleksi gitu. Kita tinggal browse di sini, terpilih datanya, kemudian langsung kita unggah. Kemudian di sini ada lampirkan berkas. Lampiran berkas ini seperti misalnya ada buku ini punya lampiran PDF-nya atau video atau format lainnya, bisa kita lampirkan berkasnya di situ. Kemudian di sini ada sembunyikan opak. Ini apabila kita pilih disembunyikan, maka daftar bibliografi ini tidak akan
dapat ditemui, tidak akan bisa ditemukan ketika pencarian di opak. Kemudian promosikan ke beranda. Ini kita pajang bukunya di laman laman opaknya. Jadi ada buku ini, misalnya buku yang terbaik gitu. Jadi kita promosikan. Nah, kemudian kita beri label, ada label di sini, yaitu ada tandanya gini, ini buku baru. Nah, ini new title, buku baru. Kemudian buku favorit atau multimedia. Nah, setelah ini semua selesai, kita langsung saja simpan. Oke, data baru berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini kita langsung edit. Kita klik edit. Tahap berikutnya itu kita pemrosesan nomor eksemplar, yaitu nomor ID buat barcode dari buku atau koleksi ini. Nah, caranya di sini kita tambah eksemplar baru. Nah, sudah muncul. Kemudian di sini ada kode eksemplar. Nah, pada kolom ini kita mengisi nomor induk atau nomor apapun yang sifatnya unik. Tidak boleh sama dengan nomor yang lain. Jadi kalau nomor tersebut udah pernah kita isi atau pernah kita pakai, jadi nomor itu tidak dapat digunakan lagi. Kita tidak bisa makainya lagi. Kemudian pengisian nomor itu berupa numerik atau alfanumerik. Kemudian disarankan supaya nggak masukin karakter seperti tanda bintang, pagar, kutip, strip, garis miring, underscore dan sebagainya. Kemudian digitnya sebaiknya seragam, misalnya 7 digit atau 8 digit atau 9 digit. Nah, atau 6 digit. Nah, itu terserah dari perpustakaannya, terserah dari kebijakan perpustakaannya. Kemudian misalnya kodenya kita tulis sini B untuk menandakan bahwa koleksi ini berbentuk buku B001. Nomor panggil sudah otomatis karena tadi kita sudah mengisi datanya. Nah, apabila ini kode eksemplar sudah belum terpakai gitu, masih tersedia, maka di sini ada tulisan ID available. Nah, jadi ini kode eksemplar ini bisa jadi barcode saat kita hendak melakukan sirkulasi. Jadi nomor kode inilah yang kita pakai, yang akan menjadi barcode dari buku ini. Kemudian ada kode inventarisasi. Kode inventarisasi ini biasanya di beberapa perpustakaan memberikan nomor inventarisasi untuk setiap koleksinya. Nah, kalau perlu ditulis. Misalnya ada yang suka sama dengan kode eksemplar, nomor ID. Nah, ada yang bikin nomor inventaris itu nomor sendiri, membuat nomor unik lagi sendiri. Oke, misalnya kita ini. Oke. Kemudian ada lokasi di mana koleksi disimpan. Ya, kita taruh di perpustakaan. Kemudian lokasi raknya itu di rak nomor berapa. Tadi masuknya ke kelas 021, yaitu berarti rak 000. Kemudian tipe koleksi yaitu textbook, karena ini buku textbook pembacaan. Kalau referensi tinggal kita pilih referensi atau fiksi seperti novel. Kemudian status eksemplar ini apakah tersedia dan perbaikan, tidak dipinjamkan atau hilang. Nah, karena ini tersedia, karena kita pilih tersedia. Kemudian nomor pesanan ini tidak usah kita isi. Biasanya nomor pesanan ini biasa untuk kebutuhan inventarisasi dan audit perpustakaan mencantumkan informasi berupa nomor pemesanan, pembelian lokasi. Apabila diperlukan isi nomor ini. Kalau enggak usah. Tanggal pemesanan, terus agen yang digunakan dari mana. Kemudian di sini sumber perolehan dari mana, beli atau hadiah. Kalau kita pilih faktur, kalau perlu diisi. Kemudian harganya kita masukkan.
Ya, mata uangnya rupiah. Oke, kita simpan. Data eksemplar berhasil disimpan. Nah, ini dia. Oke, setelah nomor ID dari buku ini tersimpan, kemudian kita perbaharui. Oke. Mari kita lihat di daftar bibliografi. Apakah buku tadi sudah ada? Nih, sudah ada rupanya. Nah, kemudian kita dapat melakukan tahap berikutnya, yaitu pencetakan. Pertama bisa barcode, pencetakan label. Nah, pertama label dulu. Kita lihat pencetakan label. Caranya pilih, tambahkan dalam antrian. Kita maksimal bisa menambahkan 50 jenis label atau jenis buku yang kita cetak. Labelnya maksimal 50 biji. Kemudian kita cetak label. Nah, seperti ini labelnya. Nah, untuk pengeditan label dan sebagainya dapat dilakukan dengan mengklik ubah setelan cetak barcode di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut akan ada tutorial selanjutnya. Oke, kemudian kita kembali ke submenu. Kemudian cetak barcode eksemplarnya. Di sini ada 50 juga sama seperti tadi. Kemudian tambahkan dalam antrian. Oke, kemudian cetak barcode untuk pilih datanya. Nah, ini dia barcode yang tadi. Nah, untuk settingan sama seperti tadi, dapat mengubah setelan cetak barcode-nya di sini. Kan ada di tutorial di selanjutnya. Kemudian mencetak kartu katalog juga bisa. Jadi katalognya sudah tersusun otomatis sesuai dengan standar AACR. Nah, di sini kita tambahkan ke dalam antrian. Sama caranya semua seperti ini proses pencetakan. Kemudian cetak kartu katalog dari data terpilih. Dia sudah otomatis 2. Nah, ini dia. Ini contoh kartu katalognya. Oh, ada 3 rupanya. Nah, oke. Kemudian di sini ada namanya layanan Z3950 SRU, Z3950 atau layanan P2P. Nah, kalau ini itu kita bisa menyalin katalog dari sistem otomasi perpustakaan lain yang sekiranya kita memiliki data buku yang sama, kita tinggal mengambilnya lewat layanan salin katalog ini. Kemudian ada impor data, ada ekspor data, ada ekspor item, impor item. Nah, inilah ini isi dari menu bibliografi pada 7 cendana. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Sekian dari saya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.